Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ahmad Aditya Wadana dari kelompok 4 dari kelas 7C. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang masa berdirinya Kerajaan Banten. Sejak masih berada di bawah kekuasaan Raja-Raja Sunda atau sebelum periode Islam, Banten telah menjadi kota yang penting. Dalam cerita Parahyangan disebut-sebut nama Wahanten Girang yang dihubungkan dengan Banten, sebuah kota pelabuhan di ujung barat pantai utara Jawa. Banten yang saat itu masih dalam kekuasaan Pajajaran berperan sebagai pelabuhan lada, pendudukannya menempati urutan kedua setelah Sunda Kelapa. Mengetahui Portugis sangat berkepentingan dengan kedua pelabuhan tersebut, kerajaan Pajajaran pun mengajak untuk bekerja sama. Sebab kerajaan Pajajaran memandang Portugis akan dapat membantunya dalam menghadapi orang Islam di Jawa Tengah yang telah mengambil alih kekuasaan dari tangan raja-raja bawahan Majapahit. Oleh karena itu, pada 1522 Raja Pajajaran resmi mengadakan perjanjian persahabatan dengan Portugis. Namun sebelum Portugis sempat mengambil manfaat dari perjanjian dengan mendirikan pos perdagangan, pelabuhan Banten dan Sunda Kelapa telah diduduki oleh orang-orang Islam. Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten pada 1525 sampai 1526 Masehi dan Sunda Kelapa pada 1227 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Sebelum ke Banten, Fathahillah sebagai Panglima Perang Demak singgah di Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Gabungan pasukan Demak dan Cirebon bersama pasukan Maulana Hasanuddin yang melawan penguasa Pajajaran membuat Banten sangat mudah mereka kuasai. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera menyingkirkan Bupati Sunda untuk mengambil alih pemerintahan. Tetapi Sunan Gunung Jati tidak mengangkat dirinya sebagai raja, bahkan ia hanya tinggal di Banten sampai 1552 Masehi. Ini disebabkan putranya Pangeran Pasarian yang dijadikan wakilnya di Cirebon meninggal. Semenjak itu, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Pada 1552, Sultan Maulana Hasanuddin berhasil diangkat sebagai raja pertama kerajaan Banten. Karena itu, Sultan Maulana Hasanuddin yang dianggap sebagai pendiri dinasti Sultan-Sultan Banten bukan Sunan Gunung Jati. Sebab Sunan Gunung Jati tidak lama berkedudukan di Banten dan Sultan Maulana Hasanuddin lah yang lepaskan diri dari segala ikatan Demak. Setelah menjadi raja, Sultan Maulana Hasanuddin melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Oke, sekian, terima kasih telah mendengarkan penjelasan materi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan setulus-tulusnya, dan kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Oke. Perkenalkan, nama saya Davin Dimarsuloh dari kelas 7C, absen 11. Saya akan menjelaskan tentang masa puncak Kerajaan Banten. Kerajaan Banten berhasil mencapai puncak kerajaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa yang berasa pada 1651 sampai 1683 Masehi. Pada masa itu, Kerajaan Banten adalah kerajaan Islam terbesar di Indonesia, dan Sultan Agung Tirtayasa menjadi tokoh yang gencar melawan dominasi dan pengaruh VOC, yaitu kongsi dagang Belanda. Tidak hanya itu, masa kejayaan ini mencakup berdirinya armada laut yang tujuannya melindungi aktivitas perdagangan dari ancaman kerajaan-kerajaan lainnya, termasuk kerajaan di Eropa. Singkatnya, masa kerajaan ini mencakup majunya kekuatan politik dan kekuatan perang kerajaan Banten. Perkenalkan, nama saya Karen Evelyn Musika Putri dari kelas 7C, absen 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial Kerajaan Banten. Seiring dengan perkembangan pada kehidupan politik dan ekonomi, maka ketika politik dan ekonomi berkembang semakin maju, tentu saja kehidupan sosial budaya Kerajaan Islam Banten juga semakin maju. Mulai dari sejak diislamkan oleh Fathahillah, kehidupan masyarakat Banten secara bertahap sudah mulai didasari atas ajaran Islam. Pengaruh Islam semakin kuat ketika kemudian Banten berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran. Para pendukung kerajaan Pajajaran semakin tersisih dan berpindah menuju ke daerah pedalaman. Daerah pedalaman ini tepatnya di daerah Banten Selatan yang dikenal sebagai suku Baduy. Suku Baduy ini sampai saat ini masih memegang kepercayaan mereka dari dulu atau sering disebut dengan kepercayaan Pasundan Kawitan yang berarti Pasundan yang pertama. Kembali pada masyarakat Banten Islam di bawah Sultan Ageng Tirtayasa memiliki kehidupan sosial budaya yang cukup baik. Sultan sangat memperhatikan kesejahteraan dan memperhatikan kehidupan rakyatnya. Seni budaya masyarakat ditemukan pada bangunan Masjid Agung Banten, Tumpang 5, dan bangunan gapura-gapura di Kaibon, Banten. Di samping itu juga bangunan istana yang dibangun oleh Jan Lucas Cardel, orang Belanda. Pelarian dari Batavia yang
telah menganut agama Islam. Susunan istananya merupai istana raja di Eropa, namun kemudian keadaan menjadi berubah dan turun drastis ketika Sultan Agung Tirtayasa meninggal dan kehidupan masyarakat mulai banyak dicampuri Belanda. Perkenalkan, nama saya Safarski Karamati dari kelas 7C. Di sini saya akan menjelaskan masa keruntuhan Kerajaan Banten. Kebijakan Kesultanan Banten yang menolak praktik monopoli perdagangan rupanya tidak disukai oleh kongsi dagang Belanda di India Timur. Terlebih, Sultan Ageng terlihat sangat keras menentang VOC konon. Berulang kali, VOC, sang sultan agar dapat mendirikan perwakilan di pelabuhan Banten. Dia cenderung lunak terhadap VOC. Hal itu dimanfaatkan oleh VOC untuk mengadu domba antara ayah dan anak ini. Memasuki tahun 1680, pecah perselisihan antara Sultan Ageng dan Sultan Haji. Dia berusaha untuk mendapatkan bantuan baik dari VOC hingga kerajaan Inggris. Selang 2 tahun, Sultan Haji yang mendapatkan dukungan penuh VOC melancarkan serangan balik. Istana Kesultanan berhasil direbut sehingga Sultan Ageng dan putra-putra lainnya yang setia harus mengungsi ke pedalaman. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.